katakan haleluya. Oke, puji Tuhan ya. Kita masuk di minggu kedua, saudaraku, di bulan April ini. Dan kita sedang berbicara tentang iman, kemenangan, dan mujizat, saudaraku ya, puji Tuhan. Nanti ada pengumuman sebelum kita dengar firman Tuhan, sambil PowerPoint saya disiapkan ya. Ibadah karisma youth akan diajukan dari yang biasanya Sabtu minggu keempat atau minggu terakhir menjadi minggu depan, Sabtu minggu ini ya, Sabtu minggu ke depan ini. Jadi tanggal 20 ya. Oke. Tanggal 20. Oh ya, minggunya berarti 21 ya. Mau kebayaan? Saudara ya. Minggu tanggal 21. Kalau mau kebayaan, mau belangkonan silahkan saudara ya. Kita bikin seru-seruan yuk. Lurik, nah jangan tinggalkan lurik nih. Sudah lama luriknya nggak dipakai. Kita cuma pakai sekali aja. Ya mari kita bersumuk-sumuk sedikit, gatal-gatal sedikit saudaraku ya. Yang pria-pria pakai baju lurik, mau kebayaan silahkan saudaraku ya. Dan nanti pujiannya ibu kita Kartini. Oke. Jadi Karisma Youth akan diajukan ibadah menjadi tanggal 20, Sabtu tanggal 20. Jadi Sabtu ke depan ini ya, karena di Sabtu berikutnya ada beberapa anak-anak kita yang ikut retreat Girls Talk dan Boys Generation. Nah, oke, Boys Generation dan Girls Talk, di mana Pak Hendra, Bu Fitri dan Ibu Santi terlibat di dalamnya ya. Ini camp yang menarik. Dan kemudian hari Rebo itu karisma teens-nya, karisma youth apa teens? Dua-duanya, karisma youth dan teens hari Rebo ada acara seru-seruan. Ada sport meeting, jadi akan badminton di lapangan internasional Mangga 5 depan rumah Pak Denny. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi dipimpin oleh Coach Hendra, saudaraku ya, haleluya. Ini pelatih bulu tangkis internasional yang sudah melahirkan pemain-pemain tingkat RT, haleluya, puji Tuhan ya. Jadi karisma teens dan youth akan meeting, akan ada sport meeting di Mangga 5, di lapangan bulu tangkis Mangga 5 ya. Dan sebelumnya itu nyenek, haleluya ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Dan judul kita untuk pagi hari ini adalah Yesus mendahului. Yuk katakan sama-sama, Yesus mendahului. 1, 2, 3. Oke ya, Jesus goes first. Jadi kita akan melihat tema yang berhubungan dengan kebangkitan. Apa yang membuat tema ini kemudian mengajarkan kepada kita bahwa setelah penderitaan itu ada kemenangan, setelah penderitaan itu ada mujizat. Mari kita lihat halaman yang berikutnya, next. Nah, ayat ini sudah kita bahas minggu lalu. Oh iya, saya lupa mengirimkan kepada Pak Ian ya, sebentar. Saya kirimkan dulu, saya save dulu. Oke, coba nyanyi satu lagu. Coba. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. I feel Jesus in this place. Oh, my soul does burn within me, burn within me. I feel Jesus in this place. I feel Jesus in this place. Aku merasakan Yesus di tempat ini. Yuk nyanyikan sama-sama. I feel Jesus. Aku merasakan Yesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. I
my soul does burn within me. Oh my soul, jiwaku bergelora, jiwaku membara di dalamku. Burn within me. I feel Jesus in this place. I feel Jesus in this place. Kita akan melihat dengan kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini kita akan pelajari bahwa ketika seseorang ketemu Yesus itu pasti ada hal yang berkobar, pasti ada hal yang membara, pasti ada antusias, pasti ada semangat. Hidupnya nggak loyo-loyo lagi, ya. Oke, lanjutkan ya. Nah, ayat ini sudah kita bahas minggu lalu. Minggu lalu sudah bahas kenapa Yesus perlu menampakkan diri kepada orang banyak, tetapi juga kepada pribadi per pribadi. Dan kita sudah melihat kenapa dia perlihatkan diri kepada Maria Magdalena. Dan kenapa dia perlihatkan pribadi kepada Petrus. Karena ada misi. Katakan sama-sama, ada misi. Katakan sama-sama ya. Oke. Maria Magdalena ditampaki oleh Yesus karena dia setia. Tetapi Petrus didatangi oleh Yesus karena dia sedang gagal. Dan Tuhan ingin mengupgrade, Tuhan ingin memulihkan dia dari kegagalannya. Kita lihat lagi dalam kacamata yang berbeda ayat ini. Mari kita baca sama-sama Markus 16 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Oke ya. Jadi kemarin kita sudah sedikit bahas, tapi kita akan lihat lebih dalam lagi. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada, ini perkataan malaikat. Malaikat ngomong sama Maria Magdalena di depan kubur yang kosong itu bahwa Yesus sudah bangkit. Dan sekarang Maria harus pergi mengatakan berita kebangkitan itu kepada murid-muridnya. Sebenarnya yang kuning ini nggak perlu, karena Petrus sudah termasuk dalam murid-murid Yesus. Tapi kenapa Yesus menyebutkan secara khusus dan kepada Petrus? Apakah Petrus tidak termasuk murid-muridnya? Termasuk. Tapi penekanan ini menunjukkan ada satu perhatian Yesus yang khusus kepada Petrus karena dia punya misi. Ya. Pergilah katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Itu yang pertama kita akan lihat. Yang kedua, dia bilang, iya Yesus mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Ngapain Yesus ke Galilea? Kapan Yesus menampakkan diri kepada Petrus di Galilea? Itu yang kedua yang kita akan lihat. Karena itu mari tetap saksikan yang satu ini, jangan kemana-mana ya. Next yang berikutnya, halaman yang ketiga. Nah sekarang kita maju kepada Lukas. Versi Lukas 24 ayat 10, 11, 12. Saya baca. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Jadi mereka lihat kubur Yesus kosong, dapat berita dari malaikat, mereka lari, mereka sampaikan kepada rasul-rasul. Ayat 11, ini sudah saya bahas di OBS. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan omon-omon dan mereka tidak percaya kepada perempuan itu. Betul ya? Oh saya salah rupanya, saya salah baca saudaraku ya. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan omong kosong. Mereka nggak percaya berita dari dari perempuan-perempuan itu. Iya, coba tanya sama sebelah, benarkah perempuan tidak bisa dipercaya? Tanya saudaraku ya, tanya. Pertanyaan ini pertanyaan loh, bukan pernyataan. Ini pertanyaan ya, pertanyaan. Iya, bukan pernyataan. Iya. Bilang perempuan jangan kalah, bilang sama laki-laki. Aku layak dipercaya. Bilang saudaraku, bilang. Haleluya. Hei pria-pria, aku layak dipercaya. Haleluya, puji Tuhan ya. Justru kalau dicerita ini yang kebangetan pria-prianya. Haleluya, puji Tuhan ya. Pria-pria ngomong, jangan kebangetan seperti aku, bilang saudara. Hidup Kartini, haleluya. Ini bulan Kartini kan, jadi saya harus bela kaum Kartini ya. Di cerita ini saudaraku,
Perempuannya bener, dia ngomong yang bener. Iya, oke ya. Tetapi pria-prianya nggak percaya. Dianggap omon-omon aja lah ini halusinasi, halulah kalian ini. Ayat 12, yuk kita baca sama-sama. Yang kuning dibaca lebih ditekankan. 1, 2, 3. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Jadilah pria-pria yang seperti Petrus. Amin. Pria karisma, jadilah seperti Petrus. Yang setuju katakan amin. Yang lain gak percaya. Yang lain menganggap perempuan-perempuan itu halu, omong kosong. Sungguh pun demikian, Petrus gak mau seperti pria-pria yang lain. Dia gak mau seperti teman-temannya yang ragu-ragu. Dia gak mau ikut-ikutan seperti teman-temannya yang bingung. Gak percaya. Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Pak, yang benar kain kafan atau kapan? Mungkin Lukas orang Jawa Tiso. Haleluya, puji Tuhan ya. Saudaraku ya, kain kafan atau kain kapan? Karena gak bisa ngomong F, saudaraku ya. Ya mana-mana lah, yang jelas artinya begitu. Itu bukan pembahasan kita ya. Petrus berbeda. Petrus memberikan reaksi, cepat-cepat pergi ke kubur. Why? Kenapa? Saya percaya, nggak ditulis di Lukas, tapi karena ada pesan khusus. Jadi ketika perempuan-perempuan itu, Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dia ngomong, hey, Tuhan sudah bangkit. Yang lain nggak peduli, yang lain nggak percaya. Tapi mungkin Maria bisik, dan kepada kamu Petrus, Yesus pesan khusus. Makanya Petrus lari. Makanya Petrus cepat-cepat pergi ke kubur. Ada berita khusus untuk Petrus. Jadi dia merespon dengan cepat. Katakan sama-sama, jadilah orang yang fast respon. Katakan sama-sama, sama-sama yuk. Oke ya, merespon dengan cepat gitu loh. Merespon dengan gesit, merespon dengan antusias gitu ya. Iya. Alon-alon atas asal kelakon itu bagus juga sih filosofi itu. Tapi jangan diberlakukan dalam segala hal. Haleluya. Alon-alon asal kelakon ya, usaha mulai dari kecil boleh alon-alon, sambil jalan boleh saudaraku ya. Tapi jangan itu diterapkan semuanya alon-alon. Enggak saudaraku. Tuhan mau kadang-kadang kita bergerak cepat. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yuk katakan sama-sama, Tuhan mau kita bergerak cepat juga, katakan haleluya ya. Jadi jangan semuanya alon-alon asal kelakon, saudaraku ketinggalan kereta. Haleluya, puji Tuhan. Dulu kita berkata Belanda masih jauh, sekarang Belanda sudah dekat. Haleluya, puji Tuhan ya. Dulu kita berkata Belanda masih jauh, sekarang kita Belanda sudah di sini, nah gitu kan. Jadi nggak boleh pelan-pelan saudaraku ya. Coba goyang-goyang sebelahnya, jangan alon-alon terus bilang saudaraku, haleluya ya. Jangan alon-alon terus, haleluya. Hai. Saya tidak tega untuk ngomong. Iya. Dalam hal itu Pak Ganjar benar satset saudaraku ya. Jangan kalah sama Pak Ganjar, satset saudaraku. Ini Petrus ini satset saudaraku ya. Sungguh pun demikian Petrus bangun. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Kenapa? Karena ada pesan khusus. Oke ya. Jadi kalau jemaat engkau sudah diperhatikan dengan khusus, engkau mesti gerak cepat. Haleluya, puji Tuhan ya. Jangan sampai kita udah doakan pelayan-pelayan, koordinator KFC sudah perhatikan sungguh-sungguh, koordinator KFC sudah perhatikan khusus, masih aja lelet, masih aja slowly saudaraku, haleluya ya. Kalau ada perhatian khusus, responnya juga harus khusus. Katakan sama-sama, perhatian khusus, respon khusus, 1, 2, 3. Oke, next yang berikutnya. Sekarang kita beralih. Jadi ada pesan khusus buat Petrus, dan Petrus menangkap itu, dia gerak cepat. Sekarang kita akan lihat kalimat ketika Yesus berkata, Yesus menjanjikan melalui malaikat, disampaikan kepada Maria Magdalena bahwa Yesus akan mendahului Petrus ke Galilea. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia.
Kapan Yesus menjumpai Petrus di Galilea dan untuk apa? Nah, ini kita akan lihat. Yuk, next yang berikutnya ya. Rupanya Bapak Ibu Saudaraku, janji untuk menjumpai murid-murid di Galilea itu sudah dikatakan sebelum Yesus mati. Ayatnya ini, saya buka ya, Markus 14 ayat 27. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Perhatikan sekali lagi, kalau ada kalimat ada tertulis, itu artinya kutipan dari perjanjian lama. Yesus sedang mengutip Sakaria 13 ayat 7. Ya, Yesus sedang mengutip Sakaria 13 ayat yang ke-7. Jadi artinya Yesus juga baca Alkitab. Yuk katakan sama-sama, Yesus juga baca Alkitab. 1, 2, 3, haleluya ya. Walaupun Alkitabnya Yesus itu PL ya, Old Testament ya. Jadi Alkitabnya Yesus itu perjanjian lama, perjanjian baru belum ada. Jadi Yesus baca perjanjian lama. Jadi ini dikatakan setelah Last Supper. Jadi setelah perjamuan terakhir, setelah perjamuan malam, sebelum dia berdoa di Taman Getsemani. Setelah dia perjamuan kudus terakhir dengan murid-muridnya, dia berkata, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ini saatnya gembala akan dipukul dan domba itu akan tercerai-berai. Nah karena itu yuk kita saling doa mendoakan saudaraku ya. Kalau gembala dipukul, gembala jatuh, domba tercerai-berai. Karena itu dukung pemimpin komselmu, dukung pemimpin KFC-mu, doakan gembalamu. Karena kalau gembala kacau, kawanan juga akan tercerai-berai. 27 baca sama-sama, 28 baca sama-sama, 23. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Jadi ini dikatakan sebelum Yesus disalib. Ini dikatakan, ini dijanjikan sebelum Yesus mati. Apa yang kita bisa kagumi dari hal ini? Saya lihat Tuhan tuh kalau punya planning cakep, keren. Bahkan sebelum mati, dia udah punya planning, nanti setelah dia bangkit dari mati, dia udah kasih tahu. Katakan sama-sama, Yesus kita keren. Bilang saudaraku, haleluya, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Jadi sebelum dia mati, dia sudah menyampaikan apa yang dia akan katakan, dia akan lakukan setelah dia bangkit dari kematian. Jadi ada perfect plan, ada rencana yang sempurna yang dia tata, programnya tuh mantap, tertata, dan dia capai step by step saudaraku. Ini keren ya. Karena itu ayo ajar anak-anak muda belajar untuk merencanakan masa depan. Yuk katakan sama-sama, belajar merencanakan masa depan. 1, 2, 3 ya. Belajar nata hati, belajar nata keuangan, belajar nata waktu, belajar nata kamar. Haleluya, puji Tuhan ya. Itu investasi masa depan. Haleluya ya. Yuk remaja-remaja katakan, nata waktu sama dengan nata kamar, bilang saudaraku ya. Setara nilainya, equal. Haleluya ya. Jadi jangan dianggap Bapak Ibu Saudaraku pelajaran nata kamar, nata tempat tidur itu enggak mendisiplin anak. Itu adalah sebuah bentuk disiplin buat untuk masa depannya. Haleluya. Jadi yang mau bertobat katakan amin. Tidak ada. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk kita akhiri saja, kita doa berkat. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Iya saudaraku ya. Jadi disiplin pekerjaan rumah sehari-hari itu pelajaran untuk nata masa depan. Begitu saudaraku ya. Jadi Yesus mengatakan sesuatu yang belum terjadi, dia sudah rencanakan dan dia planningku setelah bangkit itu 40 hari kan masa kerjanya kan. Kan kemarin minggu kita sudah lihat minggu lalu bahwa masa kerja Yesus setelah dia bangkit dari kematian itu hanya 40 hari sebelum dia naik ke surga. Jadi 40 hari dia udah ngerti setting plan-nya apa saja, siapa saja yang perlu dijumpai, di mana saja dia perlu menjumpai orang-orang. Dia nggak perlu menjumpai Pontius Pilatus, dia nggak perlu menjumpai ahli Taurat, imam-imam kepala. Dia nggak peduli dengan haters, dia lebih peduli kepada orang-orang yang mendukung dia. Haleluya ya, itu minggu lalu. Jadi Yesus nggak punya waktu ngurus haters. Haleluya ya. Oke. Jadi ketika Yesus bilang dia mau jumpai Petrus di Galilea, itu sudah dia sampaikan sebelum dia mati.
Nah, kapan itu terjadi? Mari kita lihat penggenapannya. Yuk, halaman 6. Nah, rupanya di Yohanes 21 ini adalah cerita, ini adalah kisah penggenapan dari yang Yesus katakan. Gak cukup dia menjumpai murid-murid bersama-sama tanpa Thomas dengan Thomas. Gak cukup dia menjumpai murid-muridnya 500 orang sekaligus. Tidak cukup dia menjumpai murid-muridnya kepada 2 orang berjalan di Emmaus. Dia perlu menggenapi apa yang dia sudah sampaikan ketika dia menjumpai Petrus di Galilea. Yohanes 21 ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Jadi Danau Tiberias sering disebut Danau Galilea, hal yang sama. Jadi Danau Tiberias, kenapa pantai danau? Karena itu danaunya gede. Jadi dibilang danau bisa, dibilang pantai bisa. Walaupun itu ada di tengah daratan, itu bukan pantai. Ya, Galilea itu airnya tawar. Jadi itu sebenarnya danau. Tetapi kenapa dibilang pantai? Karena konturnya saudaraku, geografisnya luas, gede, bisa terjadi angin ribut dan segala macam. Itu karena seperti laut. Jadi sering dibilang pantai Danau Tiberias atau Galilea, sama. Dia menampakkan diri di sana kepada murid-muridnya sebagai berikut. Ini menarik. Next, yang berikutnya. Yuk kita lihat. Kita mulai baca kisah ketika Yesus menampakkan diri di pantai Danau Galilea. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang dari Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Saya menyebutnya ini adalah komunitas galau. Haleluya ya. Mereka galau, mereka masih belum terlalu yakin dengan kebangkitan Yesus. Mereka sama-sama patah hati. Mereka sama-sama kehilangan panutan, kehilangan figur. Jadi ini adalah group of galau. Haleluya ya. Bilang sama sebelah, galau ketemu galau jadi komunitas. Bilang saudaraku ya, haleluya ya, puji Tuhan. Karena itu biasanya gitu saudaraku. Orang yang sensi akan cari orang yang sensi dan kemudian ketemu mereka komunitas sensi. Haleluya gitu ya. Orang baper ketemu orang baper, mereka akan membentuk KFC baper. Enggak ada saudaraku ya. Itu di GPDI Kutub Utara bagian selatan ke arah tenggara sedikit. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, biasanya orang kepahitan akan ketemu orang kepahitan dan mereka membentuk sebuah grup. Nah gitu ya. Orang yang gak taat akan ketemu komunitas yang gak taat dan mereka membentuk satu grup. Kenapa ada geng motor? Kenapa saudaraku ada dugem? Kenapa ada geng ini, geng itu, geng ini, geng Vespa, saudaraku, geng Nmax, segala macam. Kesamaan. Nah karena itu hati-hati ketika kita mulai baper, ketika kita mulai kecewa, ketika kita mulai galau, ketika kita mulai bingung. Awalnya sih sharing, kayaknya, gitu. Yuk, jadi satu komunitas, saudaraku, haleluya, gitu kan. Jadi makanya Bapak Ibu, kita tuh harus dewasa dalam rohani ya. Katakan sama-sama, jadi orang Kristen harus kuat. Bilang saudaraku, haleluya ya, bilang haleluya ya. Jangan mempengaruhi yang negatif saudaraku, yuk. Katakan sama-sama, aku hanya mempengaruhi yang positif. 1, 2, 3, yuk. Oke ya. Jadi di komunitas galau, ayat 3, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Pelajaran apa yang kita bisa ambil? Kita adalah pemimpin. Hati-hati dengan inisiatif. Petrus bilang, aku nangkap ikan. Padahal dia sudah diubah jadi penjala manusia. Lukas 5. Engkau sekarang penjala manusia, sekarang aku akan menjadikan engkau penjala ikan. Hari ini aku menjadikan engkau, kata Yesus, penjala manusia. Sekarang Petrus berkata, aku mau nangkap ikan lagi. Pemimpin selalu diikuti orang yang lain. Jadi ayo para pemimpin miliki inisiatif yang positif. Katakan sama-sama, miliki inisiatif positif. 1, 2, 3. Oke ya. Ketika Petrus punya inisiatif, diikuti sama yang lain. Kami juga pergi dengan engkau. Dan mereka tidak menangkap apa-apa.
ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kadang-kadang kita tuh enggak menyadari kalau Yesus itu sedang ngamatin kita. Jadi yang lagi gagal, ingat bahwa Yesus itu kadang-kadang ngamati kalian, ngamati Bapak Ibu Saudaraku, ngamati Anda. Tapi kadang-kadang kita enggak tahu. Sebelum murid-muridnya sadar Yesus ada di sana, Yesus sudah di sana. Yang mengerti katakan amin. Haleluya ya. Mereka enggak dapat apa-apa, mereka zong, mereka enggak menghasilkan, enggak produktif, gagal semuanya. Yesus berdiri, tapi mereka enggak tahu. Yesus ngamati. Ya, 5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Yesus menanyakan hal yang kecil, lauk pauk. Memang kalau di terjemahan Inggris langsung ikan. Apakah kamu punya ikan? Jadi bukan lauk pauk. Makanya di terjemahan yang sudah direvisi, terjemahan bahasa Indonesia Alkitab TB yang sudah direvisi, edisi 2, saudaraku, langsung ikan. Adakah kamu punya ikan? Itu langsung tanyanya langsung ikan, bukan lauk pauk ya. Iya, lauk pauk itu kan bisa, kalau kita hari ini berpikir bisa macam-macam gitu kan. Ini gere, saudaraku ya, ini sambal pete, saudaraku ya, macam-macam saudaraku ya. Tapi langsung ikan. Anak-anak kamu punya ikan enggak? Mereka bilang enggak ada. Dan mereka belum tahu itu Yesus, enggak ada. Ayat 6, yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Di zaman itu saudaraku, rupanya tradisi nelayan-nelayan di Galilea itu ada yang tebar pukat di perahu, tapi ada orang yang berdiri di pantai itu kasih komando. Jadi bukan hanya terjadi peristiwa ini, Yesus memakai situasi yang sudah sering terjadi pada zaman itu. Jadi ada orang yang tebarkan jala, tapi dia punya blind spot, maksudnya dia nggak bisa lihat situasi di dekatnya. Nah, tradisi di zaman itu ada teman-teman yang berdiri di pantai, yang bisa melihat di mana gerombolan ikan itu berada posisinya. Jadi sudah biasa, satu di atas perahu, satu temannya itu ngamati dari pantai. Kanan, kiri, mengarahkan seperti itu. Nah, Yesus ketika tahu bahwa mereka tidak menangkap apa-apa, Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Yuk katakan sama-sama, Yesus selalu tahu posisi yang tepat. 1, 2, 3, yuk. Yesus selalu tahu posisi yang tepat. Yesus selalu tahu di mana posisi berkat. Haleluya. Yang nebar jala nggak ngerti ini berkatnya di kanan apa di kiri. Main di kiri, ikannya di kanan, saudaraku. Main di kanan, ikannya di kiri, saudaraku. Haleluya. Rupanya ikannya pinter, saudaraku. Ikannya juga mungkin punya mata-mata. Dia lihat, ikannya mau kanan, teman-teman kiri, ya kiri, saudaraku. Haleluya, puji Tuhan ya. Iya, ikannya punya mata-mata, spionase, saudaraku. Ngintip, dia tebar kiri, ayo kanan, saudaraku. Haleluya. Iya. Jadi ikan aja punya pemimpin, saudaraku. Haleluya. Dia bisa ngerjain waktu penjala. Nah, sekarang ikan harus takluk di tangan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan ya. Ikan gak bisa main-main. Haleluya. Yesus penguasa alam. Dia selalu ngerti posisi yang tepat. Jadi ketika engkau ditempatkan di satu posisi, mari percaya ada andil Tuhan di sana. Yang mengerti katakan amin. Mau posisi pelayanan, mau posisi kerja, mau posisi apa saja, saudaraku, atas izin Tuhan, Tuhan tuh ngerti posisi yang tepat. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Dan ikannya tidak berkutik, saudaraku. Haleluya, di sebelah kanan ikan-ikannya pasrah, saudaraku ya. Dan kemudian mereka menebarkan jala di sebelah kanan dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Katakan sama-sama, Yesus tahu di mana posisi berkat. 1, 2, 3. Haleluya. Nah, next yang berikutnya. Misinya apa sih kok Yesus melakukan hal ini? Ini lihat kesimpulan awal kita.
Apa yang terjadi di Yohanes 21 mirip dengan di Lukas 5 saat Yesus memanggil Petrus. Bedanya apa? Di Lukas 5 Yesus masih hidup, Yesus baru saja melayani. Dia ketemu Petrus yang semalam-malaman cari ikan, gak dapat apa-apa. Dan Yesus berkata, berangkat lagi, tebarkan jalamu di sana. Mirip. Jadi di Lukas 5, Yesus baru mulai melayani. Di Yohanes 21, Yesus sudah menyelesaikan pelayanannya. Dia sudah mati dan sekarang dia bangkit. Kok dia perlu mengulangi pola yang sama seperti di Lukas 5? Lukas 5 itu bicara Yesus manggil Petrus, mulai hari ini aku akan jadikan kamu penjala manusia. Ada misi Tuhan untuk Petrus. Katakan sama-sama, ada misi Tuhan juga untuk aku. Katakan sama-sama, haleluya. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah ngalami enggak mujizat yang berulang, polanya kok sama. Pernah nggak ngalami saudaraku? Coba diingat-ingat ya. Nanti sampai di rumah direnungkan. Aku pernah ngalami nggak mujizat yang sama? Jangan-jangan Tuhan mau ingatkan sesuatu. Jangan-jangan Tuhan mau bicara sesuatu. Supaya Petrus kembali kepada panggilannya. Supaya Petrus ngerti bahwa dia sudah dipilih Tuhan. Dia nggak bisa kembali kepada dunia lamanya. Yesus sedang berbicara kepada Petrus, saudaraku. Dia ulangi pola yang sama. Ayat 7. Yuk next yang berikutnya. Maka murid yang dikasihi Yesus itu siapa? Yohanes. Ya, jadi kalau ada istilah murid yang dikasihi itu Yohanes. Ya, ini kan Yohanes yang nulis. Dia nggak berkata, maka aku, enggak saudaraku ya, enggak. Tapi dia menyembunyikan kepribadinya dalam kalimat murid yang dikasihi. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Kenapa Yohanes bisa ngerti itu Tuhan? Karena dia dekat dengan Yesus. Yohanes adalah satu-satunya murid yang pernah bersandar di dada Yesus. Karena itu oleh kaum LGBT dikatakan Yesus adalah orang LGBT. Karena dia Yohanes bersandar, mesra-mesraan dengan Yohanes. Oh saudaraku ya, gila mereka, haleluya, puji Tuhan ya. Jadi saudaraku, maka murid yang dikasihi Yesus berkata itu Tuhan. Yohanes yang kenal karena Yohanes yang dekat dengan Tuhan. Makanya di Wahyu dia mendapatkan penglihatan tentang Yesus begitu detail. Kenapa? Karena dia pribadi yang dekat dengan Tuhan. Begitu kita lebih dekat kepada Tuhan, kita akan melihat lebih jelas. Katakan sama-sama, dekat Tuhan, lihat lebih jelas. 1, 2, 3. Yuk, oke ya. Kalau ada orang yang gak lihat Tuhan dengan jelas, susah memahami firman, coba koreksi, jangan-jangan engkau sedang jauh dari Tuhan. Gitu ya saudaraku ya. Nah, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ini bukan berarti telanjang ya saudaraku. Di budaya saat itu ada 2 macam pakaian. Ada pakaian dalam, jubah juga, ada baju dalam, ada jubah luar. Makanya Yesus kan jubah luarnya dirobek 4, tapi baju dalamnya diundi, dibagi. Jadi Petrus tidak sedang telanjang, enggak. Tapi dia hanya memakai baju dalam, baju lapisan dalam. Dia mengenakan pakaian, begitu juga ketika Daud menari-nari telanjang. Itu bukan telanjang bulat atau pakai CD saja, enggak saudaraku. Ya, dia melepaskan pakaian kerajaannya gitu, oke. Ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Lagi-lagi fast respond. Karena ada pesan khusus. Karena ada misi khusus, ada perhatian khusus. Petrus ngerti cepat-cepat, oh itu Tuhan. Dia langsung nyebur. Dia lupakan ikannya. Sementara dia tinggalin ikannya. 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu. Beda gak responnya? Beda kan? Petrus ini kan, itu satset. Seneng saya. Petrus itu gercep. Petrus itu spontan, cepet tanggap. Gitu ya. Yang lain-lain seto, wah teles adem, esok-esok adem, mereka naik perahu saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Ada orang yang kenapa nggak datang pelayanan? Nggak ada motor, haleluya ya. Padahal rumahnya
Perumnas Kalinegoro, saudaraku, haleluya ya. Ya laku tuh ya, kalau nggak ada GL saudaraku ya, genjot langsung pakai sepeda gitu saudaraku ya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Petrus terjun spontan, murid-muridnya datang dengan perahu. Karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Jadi mereka, murid-murid yang lain ngurus ikannya. Tapi Petrus ngurus ketemu Yesusnya. Jesus first, fish second. Gitu. Jadi ikan itu nomor 2, Yesus yang pertama, itu buat Petrus. Mereka mendayung dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ayat 9. Yuk kita baca sama-sama. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Aneh. Ayat 9. Yuk katakan sama-sama, kalau enggak aneh bukan Yesus bilang saudaraku. Ya. Lihat tuh, ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Jadi kita menafsirkan gimana nih saudaraku? Ketika Yesus tadi tanya, anak-anak, dua iwak ora? Haleluya, ono iwak ora? Onten yang mengsruwet. Enggak bilang begitu saudaraku. Onten yang mengsruwet Gusti Yesus, ora iso nggo mangan bareng. Haleluya, puji Tuhan ya. Enggak bilang begitu. Anak-anak punya ikan apa enggak? Mereka bilang enggak ada. Nah, tapi ketika mereka sampai di darat, mereka sibuk cari ikan, mereka sibuk berusaha, mereka sibuk tarik ikan, saudaraku. Mereka sampai di darat, sudah ada api, arang, dan roti. Jadi setelah Yesus ngamati, aduh kasihan anak-anakku ini gak ngerti posisi berkat. Mereka lagi galau, mereka lagi kecewa, mereka lagi sedih. Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Mereka sibuk saudaraku. Mereka sibuk, mereka fokus di situ saudaraku. Yesus daden geni saudaraku ya, haleluya, puji Tuhan ya. Karena Yesus tahu berkat akan datang, haleluya. Yesus gak pernah khawatir gak ada berkat karena Yesus tahu. Karena dia sumber berkat, yang setuju katakan amin saudaraku ya. Yang lain sibuk saudaraku ngurus ikannya, Yesus daden geni saudaraku, haleluya. Lah Dewes de iwak saudaraku, haleluya. Tuhan udah punya iwak. Ini kan ikannya Yesus. Ini ikannya Yesus. Jadi artinya kesimpulan berikutnya, Yesus gak mau makan sendiri, haleluya. Bilang sama sebelah, jangan makan sendiri, bilang saudaraku ya, haleluya ya. Penari tamborin kalau punya jajan dibagi sama temannya, haleluya. Habis tamborin saudaraku, tamborin semangat. Yang satu Coca-Cola, yang satu saudaraku teh sostro, yang satu apalagi saudaraku, yang lain domblong, haleluya, puji Tuhan ya. Jadi dibagi perjamuan kasih, pakai sloki, pinjam gelas perjamuan boleh nggak? Boleh saudaraku ya, supaya rata, haleluya misalnya gitu saudaraku ya. Yang lain nyenek saudaraku, yang lain domblong, nah gitu. Jadi jangan makan sendiri ya, oke. Jadi saudaraku, Yesus dia menyediakan api, arang, dan di atasnya ada ikan dan roti. Yesus gak pernah khawatir karena dia sumber segala berkat. Ayat 10 kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Untuk apa? Kembul bujono. Haleluya ya. Itu kembul bareng, makan bersama saudaraku ya, makan bersama. Yesus sudah punya ikan, tapi ikan itu ya untuk murid-murid makan bersama saudaraku. Bawa beberapa ikan. Jadi Bapak Ibu, yang sedang kita pelajari adalah lebih dari usahamu cari berkat. Berkat itu sudah disediakan. Lebih dari usahamu mengupayakan segala sesuatu, cari uang, segala macam, percayalah itu sudah disediakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Cuma kita perlu perjelas fokus kita saja kepada Yesus. Bukan berarti gak boleh kerja keras, boleh saudaraku, tapi fokus kepada Yesus, percaya, kita tinggal terima apa yang Dia sudah sediakan buat kita. Saudaraku, ayat 11. Setelah ketemu Yesus, nah ini Simon benar yang 11. Simon Petrus naik ke perahu lagi,
lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. Berapa? 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Nah kalau di Lukas 5, jalanya koyak. Tapi setelah bangkit peristiwa ini jalanya tidak koyak. Di Lukas 5 tidak disebutkan jumlah ikannya, tapi di Yohanes 21 disebutkan jumlah ikannya. Ada penafsir bilang begini, tahu nggak? Di Danau Galilea itu ada 153 spesies jenis ikan. Wow. Jadi dari seruwet sampai bawal ada semua, saudaraku, di dalam. Haleluya, puji Tuhan ya. Keren. Katakan sama-sama, Tuhan kita keren. Haleluya. Bilang itu saudara ya. Ada penafsir, ini hanya tafsiran ya, hanya tafsiran. Bisa salah. Tapi katanya di Danau Galilea itu ada 153 jenis ikan. Bilang sama sebelah, kalau Tuhan memberkati itu komplit loh, bilang, saudara. Kalau Tuhan memberkati itu komplit, paket lengkap, bukan paket hemat, saudaraku ya. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo kita percaya Yesus sebagai pembuat mujizat. Yang setuju katakan amin. Next saudaraku, oke, menjelang selesai. Ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapa engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ayo benar saudaraku ya, haleluya, puji Tuhan ya. Bilang sama sebelah, nek wis ngerti aja takon, bilang saudaraku, bilang saudaraku. Saya itu lucu dengan bahasa Lukas, bahasa Yohanes saudaraku. Saya lucu, itu kan tidak ada di antara murid itu yang berani bertanya siapa engkau. Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayo bener saudaraku, haleluya. Nek wis ngerti ya napa takon, panjenengan menika sinten to Gendoro. Haleluya. Sebenarnya Anda itu siapa toh kok bisa sekti mandraguna, kok iso ngerti iwake ning tengen lho, iso ngerti lho. Anda kan tukang kayu kok bisa-bisanya ngerti dunia perikanan loh. Anda kan bukan sarjana perikanan kok bisa ngerti ikan di sebelah kanan. Ilmu apa itu? Haleluya. Sekali tebar 153, seruwet sampai bawal kena semua saudaraku ya. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Lah nek seruwet ke jaring, jaringnya sepiro saudaraku. Oh haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku. Jadi mereka gak berani tanya. Mereka gak berani tanya. Karena sekarang mereka ngerti bahwa itu adalah Tuhan. Tapi kesimpulan saya begini loh di bagian ini. Yesus itu kadang-kadang bisa jelas terlihat. Tapi Yesus itu kadang-kadang memang sengaja seperti menyamarkan. Jadi kalau dia nggak kasih tahu kita, itu ada misinya. Kenapa sih Tuhan nggak menampakkan diri kepadaku? Kenapa sih aku ketika baca firman nggak langsung ngerti? Gitu. Kadang-kadang dia bisa menampakkan pribadinya dengan jelas, tapi kadang-kadang sengaja dia membuat kita tidak tahu supaya kita cari tahu lebih jelas. Ya, ayat 13. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Mengingatkan kita akan apa? Perjamuan kudus, perjamuan terakhir sebelum Yesus mati. Diingetin lagi. Yesus mengambil roti, memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu, dibagi-bagi. Mengingatkan akan perjamuan terakhir. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Rupanya ini penglihatan Yesus, penampakan diri yang ketiga, 15. Nah, ini endingnya. Baca sama-sama 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Rupanya, next. Mujizat pasca kebangkitan ditujukan untuk Petrus. Karena Tuhan mau bangkitkan dia dari kegagalannya. Yesus mengulangi pola yang sama untuk mengingatkan Petrus akan panggilannya. Di Lukas 5 penjala ikan dijadikan penjala manusia. Di Yohanes 21 penjala ikan dijadikan gembala domba. Ngurus orang. Domba ini tidak bicara benar-benar domba. Domba ini manusia-manusia yang perlu digembalakan oleh
Petrus. Setelah dijala, digembalakan. KKR besar di lapangan itu seperti jala, seperti menjala jiwa. KKR besar di lapangan itu seperti menjangkau jiwa-jiwa. Tapi nggak bisa begitu terus polanya. Mereka harus dimasukkan ke dalam gereja, digembalakan, dimuridkan. Yang mengerti katakan amin. Makanya KKR itu sekali-sekali saja jala. Setelah ketangkep, follow up, dimuridkan, digembalakan, diajari melayani di gereja. Itu fungsi dari penggembalaan. Jadi desain mujizat ini untuk Petrus jelas, ada misi. Karena Tuhan mau pakai Petrus lebih lagi. Next. Jadi apa hubungannya dengan Tuhan mendahului? Ya Tuhan mendahului segala langkah, segala hal dalam hidup kita. Mari kita lihat sebelum ke kesimpulan, next. Ketika Yesus bertanya, adakah kamu punya ikan? Apakah kamu punya lauk pauk? Tuhan Yesus menanyakan ini, saya percaya ikan sudah tersedia. Yesus sudah ngerti bahwa di Danau Galilea itu ada ikan. Yesus sudah ngerti posisi ikan itu di mana. Yesus mendahului tahu. Yesus lebih tahu daripada murid-muridnya. Dia lebih tahu dari kita. Kita mungkin hari ini posisi sedang rugi. Kita mungkin hari ini posisi sedang merintis usaha. Kita sekarang sedang buntung. Kita penghasilan gak ada. Tapi ketika Yesus tanya, kamu punya gaji ke-13 enggak? Atau kamu punya THR enggak? Kamu masih punya uang enggak? Ketika Yesus tanya ini, dia sudah siap menyediakan. Dia tahu bahwa kita butuh dan dia punya segala-galanya. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Next saudaraku, ya. Ketika Petrus sibuk menarik jala, api, arang, dan ikan sudah tersedia. Artinya Yesus mendahului menyediakan. Yesus mendahului untuk menyiapkan. Lebih dari usahamu tarik jala, lebih dari usahamu kerja membanting tulang, peras keringat saudaraku. Tuhan sudah lebih dahulu menyediakan. Haleluya, puji Tuhan. Kesimpulan, 3 kesimpulan. Yang pertama, next. Yesus berlangkah-langkah mendahuluimu dalam segala hal. Jadi bukan cuma satu langkah ke depan. Yesus bukan hanya satu langkah di depan kita, tetapi Yesus berlangkah-langkah mendahuluimu dalam segala hal. Say. Haleluya. Saat tiada jalan. Masih ada kesimpulan kedua dan ketiga ya. Hadapi persoalan. Yesus ada di mana? Dia mendahuluimu dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan. Pahitnya kenyataan dan tidak mampu bertahan. Yesus ada di mana? Dia mendahuluimu. Dan memberiku harapan. Yesus berlangkah-langkah mendahuluimu dalam segala hal. Hari ini engkau sedang kesulitan, hari ini engkau sedang jatuh bangun, hari ini engkau sedang menderita, hari ini engkau sedang babak belur, hari ini engkau sedang susah. Kita berkata, kapan Tuhan? Di mana? Kapan selesainya? Yesus sudah tunggu di depan, menyediakan jalan keluar bagi kita. Amin saudaraku. Yang kedua, next. Saat engkau berusaha, Tuhan sudah menyediakan. Yuk katakan sama-sama, lebih dari usahaku Tuhan sudah menyediakan. 1, 2, 3. Yang terakhir, nomor 3. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Engkau bisa tak punya apa-apa, tetapi Yesus punya segalanya. Amin Bapak Ibu. Mari kita mengucap syukur menyembah Tuhan. Haleluya.
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Engkau setia. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saya tidak tahu apa kebutuhanmu hari ini, tetapi firman Tuhan ini untuk dirimu. Firman Tuhan itu untuk setiap engkau yang hadir. Apakah engkau sedang butuh kebutuhan keuangan yang dicukupi oleh Tuhan? Apakah engkau sedang butuh pemulihan keluarga? Atau hatimu sedang baper? Dia menyediakan penghiburan kok. Mari bawa hatimu curhat kepada Dia. Tuhan, aku lagi baper Tuhan. Aku lagi kecewa, aku lagi terluka. Aku lagi sedih. Aku lagi tidak berdaya. Katakan kepada Dia, Dia sudah mendahuluimu. Dia sudah menyediakan tangan yang terbuka untuk merangkul dan memeluk. Dia sudah menunggu, membukakan pintu jalan keluar untuk engkau. Dia siap menyediakan berkat untuk engkau yang membutuhkan, apapun bentuknya itu. Anak-anak remaja, masa depanmu, Tuhan sudah ada di sana. Pekerjaanmu, sekolahmu, usahamu, pasangan hidupmu, Tuhan sudah ada di sana. Tuhan pegang hidupmu. Dia sudah berlangkah-langkah ada di depanmu. Bapak Ibu, jangan khawatir masa depanmu, anak-anakmu. Yesus sudah ada di depan. Yesus sudah berlangkah-langkah ada di depan kita. Dia sudah menyediakan. Ingat panggilanmu. Ingat kesetiaan Yesus. Ingat Dia melayani kita sampai hari ini. Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Oh,
Bapak Ibu, di tengah-tengah kita ada satu orang yang sudah nyaman dengan satu usaha, ada seseorang yang sudah nyaman dengan satu pekerjaan, dan pekerjaan ini diberkati luar biasa. Dia masuk ke pekerjaan ini dalam keadaan minus, dia masuk ke pekerjaan ini dalam keadaan gak profit. Tapi ketika diserahkan kepada dia, maka usaha dan kota ini menjadi profit, menjadi untung, prestasinya luar biasa. Tapi hari ini dia dipindahkan ke luar kota, di mana kota itu mengalami minus yang lebih parah. Tapi ketika khotbah ini tidak ditujukan untuk orang ini, tetapi ketika saya persiapan tadi Tuhan berbicara, Tuhan mendahuluimu ke Jogja. Tuhan mendahuluimu ke Jogja. Dan kita akan lihat, kita akan doakan apa yang akan Tuhan kerjakan. Mari kita berdiri bersama-sama. Engkau sedang perlu apa? Tuhan sudah mendahuluimu. Tuhan sudah mendahuluimu di masa tuamu nanti. Engkau mungkin khawatir, di masa tua aku seperti apa? Di masa tua aku seperti apa? Tuhan sudah mendahuluimu. Ada di sana. Jangan khawatir masa pensiunmu. Jangan khawatir masa tuamu. Jangan khawatir ketika anak-anakmu meninggalkan engkau karena mereka berumah tangga. Tuhan mendahuluimu. Jesus goes first. Haleluya. Yesus ada di sana. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, dari harta, Kaulah segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan
bangkit dan kami punya hidup. Hidup yang berkelimpahan, hidup yang dijamin, hidup yang disediakan oleh Tuhan. Sekarang umat-umat Tuhan pulanglah ke rumahmu masing-masing, bawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat, sampai Yesus datang menjemput gereja. Diberkatilah dengan keberhasilan yang maksimal, diberkatilah dengan perlindungan yang sempurna, diberkatilah dengan keberuntungan yang ajaib. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom, Tuhan memberkati.